Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan malam ini, mata kuliah praktikum statistik atau komputasi statistik. Hari ini adalah materi tentang ukuran variasi, ya. Jadi ukuran variasi atau dispersi adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jadi dengan adanya dispersi, maka penggambaran sekumpulan data itu akan lebih jelas dan tepat. Nah, untuk jenis-jenis ukuran variasi ini ya ada 4, yaitu jangkauan atau range, simpangan rata-rata atau mean deviation, terus ada variance dan standar deviasi, lalu ada koefisien variasi. Nah, untuk jangkauan atau range ini ada dua formula, yaitu kalau misalnya bentuk data statistiknya adalah data tunggal, maka formulanya adalah jangkauan sama dengan XN, artinya dia data yang terakhir, biasanya sih data yang terbesar ya. Data yang terbesar dikurang data yang terkecil atau data awal nih ya, data yang di kelas terakhir dikurang data awal. Dengan catatan datanya harus sudah diurutkan ya. Nah, ini adalah untuk formula yang bentuk datanya adalah tunggal. Nah, kalau bentuk data yang berkelompok, maka formulanya adalah jangkauan sama dengan selisih XT kelas pertama dan terakhir. Kalau yang ini jangkauan adalah selisih tepi bawah kelas pertama dan tepi atas kelas terakhir. Ya. Nah, lalu untuk di sini XT-nya adalah batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Nah, lalu untuk simpangan rata-rata ini juga sama, kalau data tunggal formulanya adalah 1/n sigma dari XI dikurang X rata-rata. Lalu kalau data berkelompok itu adalah 1/n sigma ya atau total dari FI dikali XT dikurang X rata-rata. Lalu untuk varians dan standar deviasi atau simpangan baku, untuk data tunggal ini kalau nilai N-nya lebih dari 30, total jumlah datanya ya, jumlah datanya lebih dari 30 maka formulanya adalah ini. Ya, ini untuk untuk varians, yang ini adalah standar deviasi. Nah, kalau, misalnya jumlah datanya kurang dari atau sama dengan 30, maka formulanya adalah ini, ya. Yang membedakan hanya yang di bawahnya saja, ya. Kalau datanya lebih dari 30 dia dibagi N, kalau yang datanya kurang dari atau sama dengan 30 maka, jumlah data dikurang 1, gitu ya, bedanya hanya di situ. Lalu kalau, ini tadi formula untuk yang data tunggal ya, kalau data berkelompok adalah formulanya seperti ini. Kalau datanya lebih dari 30 formulanya adalah ini, kalau datanya kurang dari atau sama dengan 30 formulanya adalah ini. Oke, berikutnya, ketentuannya dengan keterangan, varians ya, S2 S kuadrat itu adalah varians atau sampel, S-nya itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Nah, setelah tadi kita sudah bahas tentang jangkauan gitu ya, terus simpangan rata-rata, terus varians dan standar deviasi, berikutnya adalah koefisien variasi. Nah, kita langsung saja ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, apa sih data tunggal, apa sih data berkelompok gitu ya. Nah, data tunggal adalah bentuknya seperti ini. Ya, yang bentuknya seperti ini, data tunggal. Nah, kalau data yang berkelompok adalah seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita coba langsung saja data tunggal ya, kita coba pakai Excel. Ya, kita coba pakai Excel. Ini saya bagi 2 ya layarnya ya. 10 orang juri memberikan penilaian terhadap satu jenis makanan baru yang dilombakan sebagai berikut. Tentukan jangkauan, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi, dan koefisien variasi.
Nah, ini apa namanya? Artinya ini adalah data tunggal ya. Saya input dulu. Saya bikin dulu formulanya. Bentar. Nah, ini saya masukkan saja dulu 55, 60, 65, 68, 70, 70, 75, 78, 80, 85 gitu ya. Nah, ini kan sorry, ini kalau data yang belum diurutkan, saya masukkan data yang belum diurutkan dulu kan, misalnya contohnya ini ya. Berarti 55, 65, 60, 68, 70, 70, 75, 78, apa nih mana? Ini kan data yang belum diurutkan nih, ya, data yang belum diurut. Nah, sekarang saya mau masukkan data yang sudah diurut. Kan kalau ini kebetulan aja datanya cuma sedikit ya, datanya cuma ada apa namanya? Ada 10. Jadi kita bisa manual. Tapi kalau misal datanya banyak bagaimana? Nah, caranya yang ini kita bikin dulu penomoran 1 2 gitu ya. Nah, ini sign dulu. Nah, baru saya bikin data yang sudah diurut. Nah, formulanya apa? Formulanya adalah sama dengan, karena kita ngurut dari yang terkecil ya, berarti small. Sama dengan small, boleh kan pakai short, pakai small juga bisa. Small, terus ini yang data yang belum terurut kita blok, terus titik, koma, K. K ini apa? K ini adalah nomor urutnya, indeksnya ya, saya gini. Oke, enter. Nah, kalau sudah baru kita sorot. Nah, artinya sebentar, ini, oh sorry, ada kesalahan. Small, yang ininya kita FN F4 ya. B5 kali 5, saya ulang deh, saya ulang, sorry. Saya ulang sebentar. Oke, sama dengan small, buka kurung, ini kita kalian blok, ya di blok, terus jangan lupa tekan F4 atau kalau saya FN F4 sampai dia muncul tanda dolar ya. Yang tadinya kan B5 titik 2 kali 5 jadi dolar B dolar 5 gitu ya. Titik koma, terus ini di klik yang indeks satunya. Nah, 55 baru ini kita sorot. Nah, ya. Jadi sudah bisa muncul terurut ya 55, 60, 65, 68, 70 dan seterusnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tentukan untuk nilai jangkauannya ya. Kita mau tentukan untuk nilai jangkauannya. Jangkauan katanya di sini adalah tadi ingat ya bahwa jangkauan itu nilai terkecil terbesar dikurang nilai terkecil atau nilai di kelas terakhir dikurang nilai kelas yang awal. Ya, berarti untuk jangkauan formulanya adalah sama dengan ada dua cara. Kalian boleh misalnya bikinnya gini, nilai berarti kan dia nilai terbesar ya. Sama dengan max gitu ya, sama dengan max. Berarti nilai terbesar ya. Ini dikurang min. Buka kurung. 30 ya, 85 dikurang 55 kan 30. Oke, terus rata-ratanya ya, rata-ratanya. Rata-rata X rata-rata. Nah, X rata-rata itu kan dia rata average ya, average dari sini ya. Atau tuh formulanya 55 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 68 dan seterusnya sampai dibagi jumlah datanya ada berapa. Kita langsung saja berarti formulanya sama dengan
average ya, average buka kurung. Nah, ini kita boleh langsung blok. Nah, hasilnya 70,6. Nah, berikutnya apa? Berikutnya adalah simpangan rata-ratanya. Ya, simpangan rata-rata formulanya ini karena datanya kan kurang dari 30 ya, berarti kita pakai formula ini. Ya. Nah, caranya kita pakai tabel terlebih dahulu. Nah, caranya kita bikin dulu formula judulnya XI sama nilai mutlak ya. Kalau ada kayak gini nih namanya nilai mutlak. XI dikurang X rata-rata ya, XI dikurang X rata-rata. Ini apa namanya? Nilai mutlak itu artinya dia tidak ada mengandung nilai yang bernilaikan negatif, itu tidak ada. Semuanya walaupun hasilnya negatif dianggap positif ya. Oke. Nah, sudah. Ini saya bikin gini dulu deh. Bentar. Oke. Nah, ini adalah datanya ya. Berarti caranya ini kalian copy, Ctrl C ya, Ctrl C ya, copy. Lalu ke sini klik kanan, paste atau boleh langsung nih kan ada paste option. Nah, ini pas ada transpose-nya. Ya, diklik sorry. Ctrl C, paste spesial logo ini nggak mau. Sebentar. Karena dia formulanya ini ya. Paste spesial values sama transpose. Nah, ya, jadi caranya saya ulang. Ini kalian copy, Ctrl C ke sini, klik kanan, paste spesial values, lalu transpose. Ya, klik OK. Nah, kalau sudah, sekarang apa katanya? XI dikurang X rata-rata. Berarti sama dengan XI-nya ini kan dikurang X rata-rata. Nah, sorry. Ini dikurang X rata-rata. Nah, kan hasilnya min. Padahal kan di sini dia mintanya nilai mutlak ya, nilai mutlak. Berarti kalau nilai mutlak, maka formulanya adalah ABS. Ya, jadi supaya tidak jadi negatif. Jadi ABS itu adalah merubah nilai negatif menjadi positif. Nah, oke ya, 11,6. Ini kita blok. Ini, sorry. Ada lagi. Ini kan X rata-rata tetap di sini formulanya. Ya, maaf ya, saya hapus dulu, ulang. Berarti kita harus pakai supaya dia tetap, berarti pakai ABS dulu, sorry. ABS buka kurung ini dikurang ini ya. Nah, terus jangan lupa pakai FN F4 dolar ya, supaya dia tidak pindah kemana-mana formulanya. Nah, baru kita blok. Nah, ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang sigma kita masukkan, kita totalkan. Sebentar, simbol sigma. Oke. Sama dengan sum. Oke, kita buka kurung. Nah, ya, ini kita blok. Oke. Kita kasih warna deh. Oke. Nah, ya, sudah ya. Berarti ini sudah muncul sigmanya dari X1 dikurang X rata-rata itu adalah 71,2. Nanti kalian harus praktekkan ya. Nah, jika sudah, simpangan rata-rata, ya SR-nya adalah tadi formulanya 1/10 dikali dari sigma XI dikurang X rata-rata. Ini kan ya. Tuh, 1/N dikali XI dikurang X rata-rata. Berarti kita buat dulu Ctrl B, SR sama dengan formulanya apa? 1/10 dikali ini. Berarti sama juga dengan
71,2 bagi 10 ya, berarti sama dengan ini dibagi 10. 10 itu apa sih datanya? Ini kan datanya ada sampai 10 kan, ya. Oke. Nah, maka SR-nya adalah 7,12. Berikutnya kita mau bikin varians dan standar deviasinya, ya. Varians ya, varians. Varians. Oke, atau S kuadrat ya, S kuadrat. Nah, caranya bagaimana? Nah, berarti kita saya bikin dulu untuk menentukan varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita kita copy dulu deh ini. Atau kalau misalnya mau biar ini hmm, saya tambahkan di sini aja ya. Jadi bikin oke. Nah, ini saya kuadratkan ya. Nah, kuadrat. Oke. Berarti ini dikuadratkan ya. Kuadrat apa formulanya? Ya, ini dipangkat 2. Pangkat 2 berarti pakai ini ya. Nah, 2. Oke. Nah, ya ini hasilnya. Terus kita totalkan sama dengan sum. Kita totalkan. Nah, 764,4. Oke, ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita untuk menghitung S kuadrat. Nah, ingat ya tadi ya, karena datanya kurang dari 30, maka bedanya hanya di bawahnya. Ya, jadi N dikurang 1, 10 dikurang 1 sama dengan 9 gitu ya. Nah, berarti S kuadratnya, formulanya adalah, saya kasih ini dulu ya. S kuadratnya formulanya adalah sama dengan jumlah dari XI dikurang X rata-rata kuadrat itu dibagi 9. Ya, hasilnya 84,93 benar ya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang standar deviasinya, ini kan varians nih, ya. Ini adalah varians, ya, varians. Ini standar deviasi. Oke. Rumusnya apa? Standar deviasi. Formulanya adalah akar dari varians, gitu ya. Akar dari varians. Kalau akar apa formulanya? SQ RT, ya. Nah, akar dari varians. Nah, hasilnya 9,21522. Nah, ini kalau kita bulatkan ya sama ya. Cara membulatkannya itu diblok dulu. Lalu ini kita kurangin. Oke. Ya, 84,93. Oke. Berikutnya adalah koefisien variasinya, ya. Koefisien variasi formulanya adalah S dibagi X rata-rata dikali 100%. Ya, jadi untuk KV-nya, kontrol B. KV-nya sama dengan S-nya mana? Ini ya, 9,22 dibagi X rata-ratanya. X rata-ratanya mana? X rata-rata ini ya, nih. Nah, terus katanya dikali 100. Oke. Nah, sama dengan 13, ini persen ya hitungannya. Persen. Nah, ini kita di
dua digit di belakang koma saja. Nah, 13,05 atau 13,06 lah ya, sekitar segitu. Ya, jadi ini adalah untuk menghitung data tunggal gitu. Nah, ini kalau kita formula menghitung secara manual. Kalau data tunggal enak ya, di Excel itu sudah ada formulanya. Ini tadi yang ini adalah bagaimana cara menghitung sesuai dengan formulanya, dengan rumus statistiknya ya. Nah, berikutnya adalah kita coba langsung ya, kita coba langsung dengan formula yang ada di Excel. Nah, sekarang kalau kita coba nih dengan menggunakan formula ya. Tadi kan kalau formula X rata-rata sudah sama ya, menggunakan average, jangkauan juga sama, caranya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita mau coba yang simpangan rata-ratanya ya, simpangan rata-ratanya. Formulanya bagaimana? Oke, simpangan rata-rata. Formulanya adalah AVDEF ya, AVDEF. Oh, pakai sama dengan seru. Jadi kalau simpangan rata-rata, formula di Excel-nya adalah AVDEF. Ini kita blok. Nah, sama kan? 7,12, 7,12. Kalau tadi kan ini kita cara sesuai dengan formulanya ya. Berikutnya kita varians ya, varians ya, atau S kuadrat. Varians atau S kuadrat. Oke, sama dengan formulanya apa? Sama dengan var sama dengan var titik S. Tekan tombol tab ya. Nah, buka kurung. Nah, ini di blok 84,93 sama kan? Ya. Nah, berikutnya standar deviasi. ST deviasi atau S ya. Apa formulanya? Formulanya STDEF gitu ya, sama dengan STDEF ya, P pakai S aja deh. Step. Nah, ini kita blok lagi. Nah, ini kan kalau dibikin dua digit di belakang koma juga nilainya sama kan, 9,22. Sama ya. Nah, sekarang berikutnya adalah koefisien variasinya. KV, formulanya apa? Standar deviasi, gitu ya formulanya. Standar deviasi ya dibagi average dari XI-nya. Jadi kalau KV formulanya sama dengan standar deviasi ya dibagi ini average ya. Oh, sebenarnya sih langsung aja di average nilai ini berarti dibagi X rata-rata ya, dibagi X rata-rata. Nah, 0,131 kok beda dengan ini ya? Kan 13,05% hasilnya 0,131 kan? Kita coba ini dibagi 100. Tuh ya. Sama kan? 0,131. Ini kalau jadikan persen juga hasilnya 13,05%. Oke ya, jadi kalau yang tadi awal cara secara manual, menghitung secara manual, kalau yang ini adalah pakai formulanya. Ingat, kalau simpangan rata-rata adalah AVDEF, formulanya AVDEF, pokoknya fokusnya di sini ya. Terus kalau varian, formulanya adalah var titik S, fokusnya juga di sini, standar deviasi STDEF, terus KV adalah ini ya, standar deviasi dibagi X rata-rata. Ya. Oke, berikutnya adalah kita akan coba menghitung, tapi kalau yang ini tidak menggunakan formula rumus yang cepat di Excel ya, tetap kita melakukan manual. Ini adalah bentuk data yang berkelompok. Kita masukkan dulu di sini.
ya, kelas frekuensi ya 0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 19, 20 sampai 24 ya. Terus frekuensinya 27, 12, 6, 3. Ini sigmanya. Sigmanya berarti sama dengan sum untuk frekuensi ya. Oke. Ini saya kasih kuningnya karena semuanya nanti akan ditambahkan datanya di sini. Oke, berikutnya kita untuk mencari sama ya tadi perintahnya menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, varian, standar deviasi dan koefisien variasi ya. Tentunya caranya berbeda antara data berkelompok dengan data tunggal. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan XT ya. Nah, ini XT formulanya dari mana? XT itu kita lihat rentangnya dari 0 sampai 4 itu berapa? Ya, 0 sampai 4, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kan C-nya adalah ada 5 ya. Nah, untuk XT nilai awalnya itu adalah 2. Setelah itu karena dia rentangnya adalah 5, berarti formulanya yang ini sama dengan 2 ditambah 5. Nah, ini kita kebawahin ya. Nah, jadi saya ulangi kembali. Ini sama dengan karena tadi 5 itu dari mana? Coba jarak dari 0 sampai 4 itu berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Ya, berarti 5 ya. Ada 5. Maka formulanya sama dengan 2 ditambah 5. Oke, berikutnya adalah tinggal kita sorot. Nah, oke. Kalau sudah berikutnya adalah untuk mencari jangkauan. Jangkauan itu kalau di data berkelompok, selisih XT atau kelas pertama dan terakhir. Ya, jadi yang ini nih, ya kelas pertama terakhir dikurang yang pertama. Ya, jadi untuk jangkauan sama dengan ini ya nilai awal terakhir dikurang nilai yang pertama. Nah, 20. Oke, atau misalnya kalau mau pakai yang seperti ini. Sisi tepi bawah kelasnya ya 24,5 dikurang 0,5 dengan 25. Oke, 24,5-nya itu adalah dari sini ya. Terus 0,5-nya adalah ini. Oke. Berikutnya kita lihat untuk mencari simpangan rata-rata. Ya, simpangan rata-rata berarti kita cari dulu nih FI XT-nya. Ya, kita cari FI XT-nya. Setelah itu FI XT dikurang X ya. Berarti ini kita buat dulu sebentar. FI dikali XT. Ya. Nah, berarti yang mana? Ini frekuensi dikali XT kan gitu. Berarti sama dengan frekuensi dikali XT. Ini tinggal kita sorot. Nah, ya berarti ini formulanya sama dengan sum. Nah, 365.
Berikutnya apa? Berikutnya adalah FI dikali XT dikurang X ya. XT dikurang X. Nah, XT dikurang X-nya itu dari mana? Itu ya, XT dikurang X-nya itu tadi ya yang mana nih? Tadi sebentar. Oke, berikutnya ini saya bikin rumusnya dulu ya. FI nilai mutlak dari X T dikurang X rata-rata ya. Kurang X rata-rata. Ini X rata-rata ya, bukan X. Insert. Nah, berarti di sini sama dengan eh, sebelum mencari ini kita cari X rata-ratanya terlebih dahulu ya. X rata-ratanya terlebih dahulu. X rata-ratanya terlebih dahulu. Oke, sama dengan formulanya adalah sigma FI dikali XT dibagi sigma FI. Ya, berarti sama dengan buka kurung FI-nya mana? FI dikali XT ini ya. Dibagi, berarti nggak usah pakai kurung juga apa-apa. Sama dengan ini dibagi sigma FI. Sigma FI adalah ini ya, 30. Nah, hasilnya 12,166 atau 12,17 ya. Nah, oke. Nah, terus simpangan rata-ratanya dapat dari sini dulu. Kita cari dulu nih yang ini. Nah, caranya FI dikali XT dikurang X. Berarti formulanya sama dengan FI yang ini, ya, dikali buka kurung. Oh, dia nilai mutlak ya, berarti nilai mutlak saya pakai ABS dulu. ABS buka kurung XT dikurang X. Ini dikurang X rata-rata. Ini, ya, tutup kurung. Oke, ini saya bikin 2 digit di belakang koma saja. Nah, kalau sudah ini kita blok sebentar. Ada nggak yang X rata-ratanya berarti C4-nya nih, sorry, X rata-ratanya yang ini ya, C12-nya ini pakai FNF4 ya. Saya ulang kembali ya. Karena kalau misalnya nggak pakai FNF4 nanti pasti ketika disorot hasilnya, nah beda ya. Saya hapus dulu. Sama dengan ini FI dikali apa ABS buka kurung ya kan nilai mutlak ya ABS terus XT dikurang X rata-rata ini karena dia tetap posisinya di sini kita pakai FNF4. Oke, tutup kurung. Nah, 20,33 beda koma saja ya. Nah, oke, ada yang beda kah? ABS D4 dikurang ya, ini sama ya. Ini hanya komanya saja nggak apa-apa ya, beda ya. Dah. Terus formulanya sama dengan sum 117. Oke. Berikutnya baru kita cari SR-nya. Ya, formulanya adalah 1/30. 30-nya apa? Ini ya, sigma ini ya. Berarti FIXT dikurang X dibagi apa? Sigma F-nya. Berarti sama dengan ini dibagi sigma F-nya. Oke. Ya. Berikutnya varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi kita tinggal menambahkan apa yang ini nih X dikurang X-nya dikuadratkan. Nah, kita bikin dulu nih di sini. Ya, satu lagi formula. Ini kita copy saja. Tapi ini
dikuadratkan, ya, dikuadratkan. X min X rata-ratanya yang kuadrat ya. Harus saya kasih ini dulu. Nah, maka rumusnya bagaimana? Oke, sama dengan ini FI-nya dikali, kok dikali, karena kalau negatif pun dia sudah, kalau dikuadratkan negatifnya hilang, jadi kita tidak usah pakai ABS pun nggak masalah ya, bisa. Berarti dikali buka kurung XT min X mana nih, ini dikurang X rata-rata, jangan lupa pakai dolar ya, FNF4, nah, pangkat 2, kuadrat kan, pangkat 2. Nah, ya, hasilnya 206. Oke, ini saya ini dulu. Oke, ya. Baru ini formulanya kita ke bawahin. Ya. Oke, ini saya kasih formula dulu sama dengan sum. Oke, ya. Oke, sudah. Berikutnya adalah kita sudah didapatkan tadi kan X rata-ratanya 12,17. Terus kita cari variansnya ya. Kita cari variansnya. Ini S kuadrat. Formulanya apa? Formulanya adalah jumlah dari FIXT dikurang X rata-rata kuadrat dibagi, karena datanya kan datanya kurang dari 30 ya, kurang atau sama dengan 30, maka di sini N kurang 1, 20 dikurang 1 gitu ya, jadi 29. Jadi 29 itu asalnya dari 30 dikurang 1 ya. Maka S kuadratnya sama dengan ini dibagi ya, dibagi, bolehlah kita tulis jumlahnya terus dikurang 1. Nah, ya hasilnya adalah segini. Oke. Terus untuk standar deviasinya, adalah akar dari variansnya ya, akar dari variansnya. Nah, tadi akar itu formulanya apa? SQRT. Ya, SQRT ini akarin. Oke. Ya, sama ya hasilnya ya. Oke, berikutnya adalah koefisien variasinya, KV-nya. KV, formula KV adalah S per X dikali 100%. Ya, berarti S-nya dibagi X rata-rata dikali 100% sama dengan ini ya, dibagi rata-rata. Nah, ini dikali 100. Ya, dikali 100. Nah, hasilnya adalah 43,81 atau 80 boleh lah. Saya malah bisa 82 ya. Nah, ini persen. Oke. Jadi begitu ya untuk penghitungan jangkauan, simpangan rata-rata, standar deviasi, varians, koefisien varians, dengan menggunakan data tunggal dan data kelompok. Oke, untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Silahkan dicoba dipraktekkan ya di Excel ya. Ada tugas di Classroom, silahkan kalian kerjakan di Excel-nya ya, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.